Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Pagi menjelang siang hari ini masih pagi banget ya, sekitar jam setengah 10 pagi. Dan ini saya baru belanja sedikit rokok, dan ini juga ada Royco ya, Royco ayam. Untuk hari ini belanjanya cukup sedikit ya teman-teman. Kita belanja yang penting-penting aja ya, kita sesuaikan dengan produk yang kosong, jangan sampai kita terlalu serakah ataupun mau semua barang dibeli ya. Kita harus bisa membagi ya keuangan di warung sembako kalau usaha kita ingin berjalan ya. Jangan sampai kita nombok, jangan sampai juga kita membeli produk-produk yang tidak terlalu dibutuhkan ya. Untuk pagi hari ini saya ada belanja rokok sedikit. Seperti biasa ya, rokok-rokok yang sering saya beli itu ada Marlboro. Dan juga ini ada beng-beng juga, saya beli 2 kotak ya. Ini untuk Camel ya. Untuk Camel mungkin barangnya sedang susah ya teman-teman, karena saya pesan itu 1 pak hanya dikasih 5 bungkus ya teman-teman. Kemungkinan barangnya memang sedang susah, jadi saya hanya dapat atau kebagian 5 bungkus aja. Dan di sini juga ada kopi kapal api dan creamy latte ya, saya beli 1 dus. Untuk harga eceran biasa di warung saya itu satu rencengnya itu 13.000 ya. Mungkin kalau di tempat kalian ada yang lebih murah juga ada ya, karena memang pada dasarnya kan dijual 12,5 juga masih dapat untung ya, walaupun tipis banget ya teman-teman. Tapi saya jual 13.000 ya teman-teman satu rencengnya. Kalau untuk ecerannya biasa saya jual 1.500 ya, baik itu creamy latte ataupun ABC tetap jualnya 1.500. Jadi kembali ya teman-teman, kalau kita sudah sudah memang benar-benar memilih usaha warung sembako itu, kalian itu harus mau belajar ya, baik itu dari segi cara penataan warung kalian, cara stoknya, cara mencari grosiran yang cocok untuk kalian, dan segalanya pokoknya mengenai info-info warung sembako ya. Karena warung sembako ini adalah usaha yang semua orang bisa tiru, tetapi tidak semua orang bisa menjalankan dengan baik. Jadi kalian itu walaupun modal kalian besar, kalian bisa membuka sebesar apapun usaha sembako ini, kalau kalian itu tidak bisa mengerjakan ataupun mengelola usaha tersebut, otomatis usaha tersebut sia-sia ya teman-teman. Jangan sampai modal kalian itu terbuang percuma. Jadi kalau kalian memang sudah bertekad untuk membuka usaha sembako, wajiblah kalian untuk selalu mau belajar ya. Jangan asal buka dan jangan asal sok pinter ya, karena banyak banget nih yang punya usaha sembako ini merasa dia itu bisa menjalankan usaha ini, padahal usaha ini kalau kita salah langkah aja, usaha ini bisa membuat kalian rugi, bahkan bisa gulung tikar ya teman-teman. Dan seperti contohnya nih warung sembako saya ini modalnya awalnya hanya 300.000 ya teman-teman. Itu awalnya bukan warung sembako saya buka ya teman-teman. Pertama saya buka warung kopi terlebih dahulu, dan setelah berjalan sekitar 6 tahunan, saya ada modal sedikit. Saya mencoba untuk mengembangkan usaha yang tadinya warung kopi jadi warung sembako kecil-kecilan ya. Dan untuk modal pertama yang saya keluarkan untuk membeli barang yang saya akan jual ini, untuk membeli barang ya teman-teman, bukan keseluruhan, untuk membeli barangnya aja, baik itu barang dagangan, baik itu etalase, pokoknya kecuali kontrakan ya, kecuali tempat sewanya ini. Dari etalase, dari showcase itu totalnya sekitar 10 juta saya keluar ya. Tapi kalau untuk belanja barang yang saya jual seperti ini nih, saya habis 9 juta. Dan kalau kalian tanya untuk sewa tempat saya ini warung saya nih sebenarnya rumah ya, rumah pribadi.
tapi saya jadikan warung kecil-kecilan dan saya sudah izin sama yang punya rumah. Saya sewa ini 1 tahunnya itu 10 juta. Dan apa aja yang saya dapatkan dari rumah ini, di sini itu ada dapur ya, dapur kecil. Karena dulu awalnya rumah ini tuh dijadikan kafe ya teman-teman. Sebelah ini sebenarnya dapur kafe awalnya. Kemudian ada ruang tengah. Ini ruang tengahnya ya teman-teman. Ruang tengah ini saya gunakan untuk simpan barang-barang yang apa ya, intinya untuk stok barang ya. Kemudian yang di bagian sana ya, maaf ya kalau berantakan, di bagian dalam sana itu saya ada kamar dan kamar mandi, 1 kamar dan 1 kamar mandi ya teman-teman. Itu dengan modal 10 juta ya teman-teman. Dan alhamdulillah ya, awal saya sewa rumah ini tuh sebenarnya sudah sangat-sangat parah ya teman-teman, bocor di mana-mana. Terus untuk kamar tidur juga bocor ya, rembesan dari kamar mandi. Dan bagian yang saya gunakan untuk warung sembako saya ini awalnya ini adalah taman kecil ya. Tadinya bunga-bunga semua. Dan di sebelah sana itu dapur memang kosong. Dan bagian sini taman ini tadinya dipakai untuk kursi-kursi untuk tamu-tamu yang datang. Karena memang awalnya ini adalah kafe ya teman-teman. Kafe rumahan gitu. Dan saya minta izin sama yang punya rumah untuk merenovasi. Dan catat di sini ya teman-teman, untuk renovasi rumah ini itu uang pribadi kita sendiri ya, bukan uang dari yang punya kontrakan ya. Jadi untuk merenovasi rumah ini, saya dan suami itu menghabiskan sekitar 12 juta. Banyak banget teman-teman, karena apa? Satu, ini lantainya belum dikeramik ya teman-teman, awalnya belum dikeramik. Dan bagian depannya ini kan sebenarnya kosong ya teman-teman, tidak ada tutup sama sekali. Kita pasang pintu. Dan selanjutnya, dan bagian atap sini ini tanpa plafon awalnya teman-teman. Kita pasang plafon ala kadarnya aja. Karena tadinya sebelah sini tuh kalau hujan itu air langsung masuk, bocor gitu ya teman-teman. Sebenarnya bagian atas itu cor-coran, tapi nggak tahu kenapa merembes gitu ya teman-teman. Terus kita coba tambal lagi, nambal semuanya. Dan alhamdulillah kita pasang plafon sedikit, bisa ya, tidak bocor lagi. Dan untuk kamar mandi lebih parah lagi ya teman-teman. Kamar mandi itu lantainya masih tanah cor-coran. Jadi kalau kita injak itu cor-coran itu bisa rontok gitu loh teman-teman. Jadi saya dan suami ngerenov lagi, pasang keramik. Dan WC-nya itu saya juga ganti baru ya teman-teman. Selanjutnya untuk kamar tidur ya. Untuk kamar tidur, maaf ya teman-teman, kita tidak record ya, karena itu privasi ya teman-teman. Untuk kamar tidur itu juga sama ya teman-teman, tidak bocor, hanya merembes dari kamar mandi ya. Jadi kalau ada yang mandi atau buang air di kamar mandi, itu biasanya airnya suka merembes masuk ke kamar tidur. Jadi di situ kita renovasi ulang segalanya. Habis semuanya totalnya sekitar 12 juta ya teman-teman. Lumayan juga ya teman-teman. Tapi saya sewa tempat ini juga alhamdulillah tidak mengkhianati hasil. Dan alhamdulillah juga sudah balik modal. Karena awal buka warung sembako ini saya juga ada pinjam ke bank juga ya. Dan alhamdulillah bulan ini sudah lunas. Itu tandanya hutang kita sudah lunas. Dan alhamdulillah setelah hutang lunas juga, saya juga ada sedikit tabungan ya, walaupun tidak banyak ya teman-teman. Ada sedikit tabungan itu yang saya amat-amat sangat bersyukur ya teman-teman. Kemudian waktu awal saya buka usaha sembako di sini itu saya belum punya rak ini ya teman-teman. Rak dinding ini buatnya ala kadarnya ya, modal hanya 300.000. Itu saya buat di saat saya baru buka sekitar 1 bulan ya teman-teman. Jadi untuk rak ini adalah rak pertama yang suami saya buat ya, dengan bahan-bahan bekas. Dan kami juga punya besi siku ya, jadi kita manfaatkan, itu ada besi siku, jadi kami manfaatkan untuk pembuatan rak ini. Ini pembuatan rak ini paling gampang ya, itu kalau nggak salah sekitar 2 jam sudah selesai ya buat rak ini ya teman-teman.
Dan saat itu juga saya belanja belum sebanyak sekarang ya teman-teman. Kalau sekarang itu untuk mie instan itu saya beli per dus ya. Begitu juga dengan kecap, kemudian rokok itu per pak juga ya, dan minyak per kerat gitu ya. Kalau dulu waktu awal saya buka warung sembako ini, untuk minyak curah saya hanya berani beli 5 kilo ya pertamanya. Kemudian kalau yang minyak kemasan ini saya hanya berani beli minyak kita ya, itu udah mentok banget di minyak kita ya teman-teman. Untuk merek lain saya nggak berani ya, karena memang modalnya lumayan besar. Dan untuk minuman-minuman juga saya hanya berani beli 6 piece kecuali teh kotak ya. Kalau teh kotak saya selalu belinya per dus. Dan kalau untuk susu-susu seperti ini biasanya saya beli satu losin ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang udah ada perkembangannya. Dalam waktu mau 1 tahun saya sudah bisa beli per dus. Dan dulu saya juga belum jual gula merah, terus beras dan telur dulu juga belum jual ya. Saya mulai jual telur dan beras itu sekitar 1,5 bulan setelah saya buka warung sembako ini. Kemudian untuk galon ya, untuk galon ini saya juga belum jual ya. Untuk galon ini saya ini baru banget ya teman-teman, sekitar mungkin ada 4 bulanan ya saya itu baru jual galon. Dan kalau untuk minuman-minuman seperti ini dulu saya hanya sanggup belinya itu 5 dus, 4 dus ya. Dan sekarang alhamdulillah ya, dalam 1 minggu itu saya sudah bisa mencapai sekitar 100 dus sudah bisa habis. Jadi usaha warung sembako itu intinya kita tetap harus berusaha ya, tetap semangat. Mau itu sepi usaha, kita itu tetap semangat, tetap bersyukur. Jangan sampai kalian mengucapkan hal-hal yang mungkin bisa membuat usaha kalian justru makin sepi ya. Karena ada beberapa pantangan yang memang menurut aku tuh saya percaya banget ya. Kita itu tidak boleh mengucapkan kata-kata yang memang memicu kita menjadi malas untuk mengelola usaha ini ya teman-teman. Itulah beberapa ataupun perjalanan saya ya dalam membuka usaha sembako ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kalian ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.